Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Akbar dengan NIM 2300100139 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Dengan dosen pembimbing saya akuntansi biaya yang bernama Dr. Sultan Samsudin SE MAK CA. Oke, untuk mempercepat, saya akan memberikan suatu materi tentang suatu akuntansi biaya dan memix dari suatu bisnis mengenai suatu perhitungan yang saya lakukan terhadap suatu usaha yang saya jalankan sekarang ini. Yang pertama adalah mengenai suatu usaha jamur tiram. Tentunya saja jamur tiram banyak dibutuhkan oleh semua masyarakat, terutama jamur tiram tersebut dijualkan kepada khalayak umum masyarakat seperti sebagai olahan jamur crispy ataupun sop jamur tiram dan berbagai macam yang lainnya. Bisa saja satu usaha ini tentunya dibutuhkan juga suatu perhitungan biaya akuntansi, yang mana keuntungan yang diperoleh dari menjalankan suatu usaha jamur tiram tersebut dibutuhkan suatu perhitungan secara rinci, terutama kita menjalankan operasional, bagaimana kita mengantar suatu jamur tiram tersebut ke para konsumen dengan menghitungnya dengan teliti, maka juga akan memberikan modal yang dimana kita akan mengetahui keuntungan mana rugi dan mana untung. Tentunya di dalam semua usaha ingin mendapatkan suatu keuntungan, maka daripada itu diperlukanlah suatu perhitungan akuntansi tersebut. Oke, cukup sederhana yang saya hitung di dalam menghitung suatu perhitungan usaha yang telah saya jalankan ini, yang dimana dari pertama pada waktu dulu hasil 1 per kilonya adalah seharga 10.000, kemudian naik menjadi 12.000, dimana saya mengambil biaya operasional satu harinya itu senilai 5.000 apabila itu jaraknya dekat. Mudahnya gini, saya pada satu hari adalah mengantar ke suatu konsumen adalah cuma satu kali dengan harga 12.000, maka hal yang harus saya ambil adalah senilai 5.000 untuk biaya operasional, dan sisanya 5.000 adalah yang untuk saya kembalikan modal lagi, dan 2.000 adalah keuntungan saya. Itu hanya contoh sederhana, dan hal itu saya terapkan di dalam pembukaan saya dalam menjalankan suatu usaha jamur tiram tersebut. Bisa dilihat ini adalah suatu backlog, bisa dikatakan backlog di mana akan tumbuhnya suatu jamur tiram. Itu menarik, bagaimana ini pada para khalayak umum mungkin nggak tahu apa itu backlog. Ya seperti ini, tumbuhnya satu jamur tiram sebelum jamur tiram itu tumbuh menjadi seperti bunga yang bagus tuh, yang kalau kata berbunga menjadi indah itu ya seperti ini. Sebelumnya berwarna putih bisa didekatkan ini sebelumnya bisa saya jelaskan. Sebelumnya ini seperti masih berwarna coklat ya, dan ini adalah hasil bisa dikatakan cloning di dalam jamur tiram itu adalah adanya F1 sama F2, maka itu dijadikan satu. Ini adalah serbuk, dulunya ini ada memang campuran dari serbuk kayu, maka dari itu dari cloning tersebut kemudian dimasukkan ke sini, maka akan merambat berwarna putih seperti ini hingga memenuhi yang namanya backlog ini, hingga
berwarna putih semua. Bisa saya contohkan lah, ini perbedaannya adalah ini akan mulai tumbuh jamur, dan sedangkan ini masih proses lah, warnanya akan coklat ini. Maka dari itu jika ini bakal ini terpenuhi berwarna putih semua, coklat berwarna putih semua, maka akan jamur tiram tersebut akan mulai cepat tumbuh. Itu adalah proses awal. Memang mungkin terlihat jamur yang mana berjajaran di berbagai banyak tanah, akan tetapi kalau jamur tiram ini bisa nih dilakukan seperti ini, dibaklok-baklokkan seperti ini. Bagaimana proses proses tumbuhnya jamur tiram tersebut. Oke, akan saya perlihatkan nih bagaimana jamur tiram tersebut tumbuh. Saya ikut saya. Mungkin bisa mendekat. Ini sebagai contohnya, ini adalah jamur yang dinamakan jamur tiram. Warnanya adalah putih ya, bisa dilihat, bisa ditampilkan. Biasanya di dalam mengcloning atau mengambil suatu, kalau kita masukkan lagi menumbuhkan nih bijinya jamur tiram, maka ini dibutuhkan dalam artian gini, di dalam jamur tiram kan ini ada banyak cabang nih, maka kalau mau mencari suatu biji, dicarikan cuma satu batang begini saja. Bisa saya petik ya, batangnya cuma satu ini tidak, dan ini agak, terutama bisa dicirikan ini agak besar, maka daripada itu diambil tengahnya untuk dikloningkan hingga bisa berwarna putih seperti ini. Maka daripada itu jamur tiram ini dibutuhkan suatu proses di mana dari hasil kloning tersebut akan merambat seperti ini. Memang dibutuhkan suatu steril yang memang steril agar tumbuh menjadi suatu jamur tiram seperti ini, yang saya contohkan seperti ini. Dan bisa saya contohkan lagi masa kecilnya seperti ini. Bisa dilihat ini nih perbedaannya. Kalau di pasaran mungkin lihatnya nih sampai gini ya besarnya, tapi memang proses dari awalnya adalah dimulai dari yang ukurannya segini. Biasanya kalau pertama kali buka itu kan ininya tertutup ya. Kalau sudah ininya dirobek nih, bisa saya contohkan lagi. Oke, ikut saya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan ini masih tertutup, dan sedangkan ini sudah terbuka. Maka daripada itu jika ini mau proses tumbuh, ini akan keluar dengan sendirinya jamur tiram tersebut lewat ini. Jadi otomatis jamur tiram tersebut akan keluar sendiri tanpa kita harus mengeluarkannya. Setelah itu ininya kita buka, jadilah seperti ini, jadi sobek seperti ini. Dan kemudian selanjutnya adalah proses perawatan dari si jamur tiram ini. Perawatannya cukup mudah, yaitu dengan menyiram sedikit air yang agar jamur tiram tersebut lembab. Gitu pula apabila kebanyakan air juga, maka juga akan mempengaruhi siklus dari tumbuh jamur tiram tersebut, dimana jamur tiram tersebut akan membusuk karena kelebihan kadar air. Bisa dikatakan tidak terlalu berlebih. Memang segala sesuatu memang kalau berlebih itu tidak baik. Bagaimana nih dengan hubungan dari akuntansi biaya tersebut? Sebelumnya
dimana saya sudah jelaskan dimana saya melakukan suatu perhitungan cukup sederhana. Mungkin dengan saya akan mempelajari dengan lebih bagaimana nih perhitungan secara rinci, mulai dari saya membeli backlog, ya hal itu dimana dengan harga 12.000 saya mengambil biaya operasional 5.000 dan 5.000 saya buat memutar kembali dan saya mendapatkan suatu untung 2.000. Itu contoh sederhana bila satu hari saya mendapatkan 1 kilo. Contoh sederhananya begitu. Maka daripada itu saya hasil dari 5.000 unit saya kumpulkan, kemudian saya datangkan lagi backlog seperti ini. Maka daripada itu adalah proses dimana saya di dalam menjalankan suatu bisnis tersebut dan juga melakukan suatu perhitungan biaya-biaya yang dihasilkan dari usaha jamur tiram tersebut. Memang cukup sesuatu memang tidaklah mudah. Maka daripada itu perlunya suatu usaha-usaha untuk menjalankan suatu usaha jamur tiram tersebut. Memang effort dan pengetahuan bagaimana kita mengetahui kondisi jamur dan segala sesuatu mengenai jamur tiram. Maka daripada itu saya juga perlu belajar kembali, terutama di dalam suatu perhitungan di dalam menjalankan suatu usaha tiram tersebut. Oke, next selanjutnya saya akan mempresentasikan bagaimana nih tidak jamur tiram. Saya akan mengkolaborasikan usaha saya mengenai usaha saya dan juga usaha dan rencana saya adalah usaha bakso. Saya mempunyai suatu paparan di mana seorang tersebut mempunyai suatu usaha bakso, dimulai dengan modal yang tidak besar. Begitu pula dengan saya, modal dulu saya tidak terlalu besar, hingga sekarang alhamdulillah saya memiliki usaha jamur tiram tersebut. Tentunya juga dibutuhkan suatu usaha-usaha yang ekstra. Oke, next selanjutnya saya akan menceritakan nih suatu pandangan saya memix mengenai suatu usaha bakso tersebut dan membandingkan usaha-usaha saya ini memang tersebut, tapi kita menjadi suatu pelajaran penting dengan mengambil suatu usaha-usaha dari orang lain, dan kita tentunya perlunya suatu belajar dari usaha jamur tiram tersebut. Bisa dilihat ini adalah perbandingannya. Next level. Oke, dalam tersebut pada kesimpulan dan nanti akan saya simpulkan di mana isi dari ini adalah kita belajar, meskipun hal yang saya lakukan adalah memang masih sederhana, tidak mengetahui, tapi dengan kita mau belajar entah itu kita menghitung suatu biaya dari usaha kita, belajar mengetahui tentang usaha jamur ini, bagaimana seluk beluk jamur ini, maka diperlukanlah suatu pembelajaran, dan setiap langkah yang kita lalui itulah isi dari mana langkah kita untuk mencapai suatu kesuksesan. Pada kesimpulannya, bagi seseorang yang mau ingin belajar pasti ada suatu jalan, meskipun di dalam pembelajaran tersebut banyak nih suatu rintangan, ya tentunya juga jatuh bangun sudah saya alami untuk mengembangkan suatu usaha jamur ini. Di dalam intinya terus semangat bagi semuanya, usaha tidak mengkhianati hasil. Pasti usaha juga akan sejalan dengan setara garis lurus apa yang telah kita capai dan apa yang kita perbuat untuk kedepannya. Dimana ada masa sekarang, tentunya effort dulu untuk mencapai masa sekarang, itulah hal yang kita raih untuk mencapai suatu kesuksesan. Oke, next selanjutnya saya akan menceritakan di mana usaha bakso yang menjadi pandangan saya. Ikuti saya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar dengan NIM 2302 11000139 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Trunojoyo Madura. Oke, yang pertama adalah saya akan mempresentasikan adalah pengelolaan biaya perusahaan bakso dalam era digital. Yang pertama adalah akuntansi biaya. Tentunya saja mengenai satu akuntansi adalah suatu perhitungan dari hasil suatu pengelolaan perusahaan yang telah dikelola selama ini. Maka dari itu, dengan melakukan suatu perhitungan akuntansi biaya, hal tersebut dapat menjadikan suatu gambaran untuk mengetahui suatu usaha tersebut sedang dalam keadaan baik atau buruk. Selain itu juga dengan melakukan suatu perhitungan akuntansi biaya dapat melakukan suatu planning di mana suatu perusahaan dapat dikembangkan dengan sesuai target selanjutnya. Selain itu juga dengan adanya suatu kemajuan terkait hal yang saya sampaikan tadi adalah era digital, maka dari itu sangatlah dipermudah dengan suatu perhitungan akuntansi biaya tersebut dengan melakukan suatu penerapan dengan menggunakan suatu aplikasi untuk melakukan suatu perhitungan terkait akuntansi biaya tersebut dengan lebih efisien dan juga lebih kompatibel dan lebih akurat. Yang pertama adalah pengelolaan biaya perusahaan. Yang kedua adalah ketepatan pengelolaan biaya era digital. Yang ketiga adalah perhitungan penyampaian era digital, dan yang keempat adalah timbal balik pengelolaan pembiayaan era digital. Dari keempat tersebut yang saya tuliskan di presentasi tersebut adalah di mana pada intinya adalah dengan melakukan suatu lompatan perhitungan akuntansi biaya dengan era digital, maka hal tersebut sangatlah membantu bagi suatu konsumen UKM kecil yang dimana tidak mengetahui suatu konsep-konsep aturan atau cara menghitung suatu akuntansi biaya tersebut. Selain itu juga dengan melakukan suatu keberlanjutan lompatan dengan adanya era digital dapat mempermudah suatu wawasan informasi dan juga keakuratan dalam menghitung suatu laba dari suatu perusahaan dari proses bahan hingga pembuatan hingga penjualan, di mana dengan menghitung suatu pokok-pokok dan juga harga yang telah ditetapkan dapat memberikan suatu keuntungan bagi suatu perusahaan. Maka dari itu dengan adanya era digital ini, maka dapatlah mempermudah nih dari suatu UKM kecil untuk melakukan terobosan-terobosan dan tidak juga perlu risau dengan adanya aplikasi-aplikasi yang dapat mempermudah bagi suatu UMKM, terutama si penjual bakso ini untuk melakukan pencatatannya. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang keempat tersebut adalah yang pertama adalah kekuatan, kelemahan, juga keuntungan, yang dimana suatu ini keempat ini adalah saling berkesinambungan antara kelemahan, keuntungan, suatu tantangan dimana bisa disimpulkan menjadikan suatu hal yang positif untuk mengembangkan suatu bakso
tersebut, di mana yang dulunya suatu menjual dengan cara berkeliling antar daerah dengan melakukan segmentasi pasar dengan value segmentasi konsumen yang banyak, peminat tentang produk yang ditawarkan, maka juga hal tersebut dapat mengefektifkan dan juga mengefisien melalui manajemen operasional, terutama pada bahan bakar, termasuk bila melakukan suatu penjualan dengan menggunakan seperti sepeda motor dan berbagai macam yang membutuhkan suatu bahan bakar yang dapat menguras perhitungan biaya di dalam model suatu perusahaan. Maka dari itu dengan melakukan segmentasi dengan cara berjualan dengan bertempat dengan segmentasi, di mana di tempat tersebut banyak nih peminat dari produk yang kita tawarkan, maka dari hal tersebut dapat mempermudah si penjual ini untuk melakukan penjualan dan juga mempermudah mempromosikan suatu produknya kepada khalayak umum dan juga konsumen. Selain itu juga diimbangi dengan pelayanan yang bagus, maka juga akan menambah suatu konsumen untuk mengikat dan menginginkan suatu produk hal tersebut, terutama si penjual tadi. Oke, next. Nilai dalam pengelolaan sudah saya sebutkan tadi, berupa nilai-nilai saya efektifkan, di mana dengan adanya suatu perusahaan dalam lompatan era digital ini, maka juga hal tersebut dapat mempermudah yang dimana tentunya rata-rata bagi para UKM kecil di dalam mengatur penghitungan adalah hal yang sederhana. Bisa dibilang hari ini mendapatkan modal, hari ini punya modal buat dibelanjakan besok, dan hasilnya dibelanjakan lagi dan lagi. Dengan adanya suatu informasi dan mempermudah dengan memakai suatu aplikasi tentang akuntansi biaya, maka hal tersebut dapat mempermudah di mana dalam melakukan pembiayaannya, di dalam menghitung suatu pembiayaan di dalam suatu usaha tersebut. Selain itu juga dengan mempermudah tersebut, di mana tentunya saja hal yang dilakukan oleh seorang bapak ini adalah menghitung dengan cara hal sederhana. Meskipun sederhana, hal tersebut apabila dilakukan suatu rutinitas dan penambahan suatu informasi, maka juga ilmu yang dapat diserap dapat berkembang dan mengetahui secara signifikan bagaimana sih melakukan suatu pengelolaan akuntansi biaya tersebut, terutama dalam penghitungannya. Oke. Dan tentunya juga adanya dibutuhkan suatu integritas, inovasi dan customer satisfaction. Hal tersebut memang sangat dibutuhkan. Saya sebutkan tadi adalah pelayanan yang baik, dapat paling tidak kita memberikan satu pelayanan baik akan mendorong banyaknya konsumen yang tertarik terhadap suatu produk kita. Ingat juga dengan pelayanan baik tersebut dapat memberikan rasa nyaman bagi konsumen untuk membeli satu produk yang kita tawarkan. Oke. Oke. Pengusaha bakso yang sebutkan tadi, saya bilang gini, seorang bapak ini dulunya adalah mempunyai modal, modal itu tidaklah banyak. Akan tetapi kegigihan bagaimana sih saya ingin menjalankan suatu modal ini, saya membuka suatu usaha bakso ini agar lebih berkembang, di mana yang dulunya tidak tahu nih cara melakukan suatu perhitungan, di mana dengan ada lompatan dan pemberitahuan tentang cara menggunakan era digital ini, tidak hanya dengan perhitungan saja, akan tetapi
segmentasi pemasaran yang lebih mudah. Hal tersebut dapat mempermudah untuk melakukan perkembangan usaha bakso tersebut untuk lebih besar lagi. Oke, selanjutnya konsep bisnis yang sudah saya sebutkan, di mana si bapak ini dulunya melakukan suatu usaha itu dengan cara pedagang yang berkeliling. Tentunya membutuhkan suatu pembiayaan nih, manajemen operasional tentunya lebih besar. Maka dengan itu bagaimana sih lebih efektif, lebih efisien, dan tidak mengeluarkan modal terlalu banyak, dan fokus terhadap suatu perbaikan produk-produk, dan juga dengan cara lompat-lompatan di mana segmentasi pasar tersebut maka juga akan mempermudah nih di dalam suatu pemasaran dan memberikan pelayanan yang baik terhadap suatu konsumen. Dengan konsep-konsep pemesanan secara online, dan juga melakukan penjualan dengan keliling, yang dimana dulunya dengan keliling, harga yang terjangkau, dimulai pengelolaan usaha mandiri. Hal tersebut merupakan suatu awalan nih untuk melakukan suatu efektifan dan juga efisienan untuk mengembangkan suatu usaha tersebut. Oke. Kesimpulannya adalah dengan adanya suatu era-era digital ini, di mana memanfaatkan era-era tersebut sangatlah dibutuhkan, di mana dengan informasi tersebut hal tersebut dapat terserap dan dapat mengembangkan suatu informasi kita terkait cara melakukan suatu pembiayaan dan pencatatan akuntansi biaya tersebut. Maka dari itu dengan melakukan suatu pembiayaan tersebut akan mempermudah untuk mengembangkan suatu usaha si bapak ini untuk lebih berkembang tentunya. Sekian dan terima kasih. Mengenai komentar bisa tanyakan nanti ya di kolom komentar berikut adalah informasi saya. Ini adalah daftar pustaka yang sebagai pembukti. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya cantumkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.